Sahabat Polygon Channel, telah hadir saat ini tenaga ahli yang melakukan kajian tentang penyusunan naskah akademis perubahan Perda Kabupaten Belawan nomor 9 tahun 2013 tentang perubahan Perda Kabupaten Belawan 2013 sampai 2033. Beliau adalah Bapak Putu Indra Kristiawan SPD MSc, tenaga peneliti dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Pak Indra, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Roy. Selamat siang. Ya. Jumpa lagi, sehat terus ya. Semoga selalu sehat dan pandemi segera berakhir. Ya mudah-mudahan. Ya, nggak tahu kapan berakhir gitu ya kan. Ya. Nah, ini menarik sekali kan. 2 bulan ya waktunya melakukan kajian ya. 2 bulan penuh. 2 bulan penuh ya. Dengan 4 kali forum. Ya. Iya, luar biasa. Ada kendala nggak Pak 2 bulan itu untuk menyelesaikan sebuah kajian yang ilmiah yang kemudian sangat representatif dan ini akan menjadi masukan untuk penyusunan Perda, rencana Perda Kabupaten Buleleng tentang masalah RT/RW ini. Ya, terima kasih Pak Roy. Seharusnya ada kendala. Ada kendala Seharusnya, tetapi karena tim kita yang sangat suportif, benar-benar sangat mendukung, termasuk juga OPD, baik itu leading sektor maupun sektor yang lain, sangat cepat, sangat intens memberikan data sehingga waktu 2 bulan yang dipandang banyak orang itu sangat singkat, tapi kita mampu menyelesaikan dengan waktu yang tersedia. Ini yang luar biasa. Ini luar biasa sekali. Nah, kemudian Pak Indra, kalau dari topik ini kan tentang perubahan RT/RW, memang kalau dalam Perda yang lama kajian itu ada 2013 sampai 2033. Ini kan sudah lama sekali, apalagi memang diwajibkan untuk melakukan perubahan selama 5 tahun. Ini bagaimana melihat untuk kondisi Kabupaten Buleleng? Ya, jadi Kabupaten Buleleng mungkin sama dengan kabupaten lain di Indonesia. Ya. Jadi sedang melakukan pembenahan, perbaikan yang menuju arah yang lebih baik. Ya. Sehingga memang dalam peraturan dinyatakan bahwa setiap 5 tahun, minimal 5 tahun sekali dilakukan peninjauan kembali. Dan kita di Pemkab Kabupaten Buleleng juga sudah melakukan peninjauan yang hasilnya memang RT/RW yang sudah ada itu perlu dilakukan revisi, mengingat banyak hal, baik itu dari segi normatifnya, kemudian ada dinamika internal dan eksternal yang ada di Kabupaten Buleleng. Kita ketahui Bapak Bupati sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan, ya, dan banyak juga permasalahan yang muncul di masyarakat sehingga kita perlu mengakomodasi, ya, perlu mengaturnya dalam bentuk RT/RW ini. Ya, dinamika yang muncul di Kabupaten Buleleng saat ini dan kemudian berbagai masalah yang muncul tentang RT/RW dan kawasan lah katakan itu. Ini apa Pak yang isunya mendesak sekarang? Ya, itu kita masih ingat ya dan masih hangat. Jadi perencanaan pembangunan bandara baru yaitu menjadi trigger ya dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Buleleng ini. Betul. Karena dia juga tidak hanya bandara tidak berdiri sendiri, ada jaringan transportasi lainnya yang mendukung, misalnya jalan tol. Kemudian jaringan kereta api, stasiun-stasiunnya, jadi semua harus menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Maka dari itu kita perlu banyak sektor, banyak kepala untuk mendiskusikan bagaimana perencanaan, khususnya perencanaan dalam jaringan transportasi bandar udara ini. Ya betul. Nah kemudian kan sudah dilakukan kajian untuk menjawab tantangan permasalahan itu kan ya. Nah apa rekomendasi yang sudah dihasilkan kemudian akan disampaikan kepada pemerintah daerah? Ya baik, terima kasih Pak Roy. Jadi perjalanan panjang selama 2 bulan ini banyak permasalahan yang masuk, ya, banyak masalah yang kita analisis, banyak data yang kita gunakan, baik itu dalam kaitannya dengan RT/RW, itu ada rencana struktur ruang dan pola ruang. Ya, jadi dari analisis tersebut, ya kita menghasilkan beberapa rekomendasi. Yang pertama, memang Ranperda ini tidak hanya menggarisbawahi pada aturan-aturan yang ada, tetapi juga mengakomodasi aspirasi dari masyarakat. Sebenarnya apa yang mereka alami, masalah apa yang mereka hadapi. Ini menarik Pak. Apa itu aspirasinya? Aku memberikan rekomendasi aspirasi yang muncul dari masyarakat. Ya, yang pertama kita lihat dari segi struktur ruangnya. Jadi kita ketahui Kota Singaraja sebagai ibu kota Kabupaten Buleleng, ya dia mau tidak mau menjadi pusat pelayanan. Ya. Betul. Dan pada secara geografis memang berada di tengah. Tapi kita ketahui bagian ujung barat dan timur belum sampai terjangkau. Nah itu kita mencoba bagaimana Kota Singaraja sebagai kota wilayah yang melayani secara terpadu dan mengintegrasikan kedua wilayah Buleleng yang panjang dari barat sampai timur. Itu permasalahan dari struktur ruang. Termasuk yang kedua adalah terkait dengan kawasan lindung. Kawasan lindung banyak. Kawasan lindung, kita ketahui Kota Singaraja meskipun kecil, tapi menjadi daya tarik magnet yang luar biasa bagi pendatang luar, katakanlah migran dari Jawa. Sehingga memang
kondisi demografis di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng itu sangat heterogen. Ya. Jadi banyak timbul masalah sosiokultur, ekonomi di sana. Nah, itulah menjadi aspirasi yang bisa kita kembangkan, terapkan dalam menyusun RT/RW ini. Jadi rekomendasinya berupa apa saja itu Pak untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya, jadi rekomendasi yang pertama kita perlu melihat dari landasannya dulu Pak. Landasan. Nah, ada landasan filosofis. Tentu saja kita harus menganut benar-benar nilai-nilai Pancasila. Yang kedua berdasarkan landasan sosiologis. Ya, jadi kita ketahui kita memiliki konsep negara gunung, ya kondisi fisiografis Kabupaten Buleleng. Kemudian juga bagaimana secara yuridis. Nah, ini yang jadi penting karena ada PP baru, PP nomor 21 tahun 2021, di mana di sana ada penyesuaian nomenklatur. Betul. Ya, kemudian ketentuan, termasuk pasal-pasal baru yang sebelumnya belum ada di RT/RW. Contohnya adalah tentang bagaimana kita merencanakan kawasan sepadan. Nah, itu yang perlu kita atur di RT/RW yang baru ini. Jadi itu beberapa rekomendasi utama yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Nah, ini kan kemudian rekomendasi akan menjadi acuan penyusunan ranperda Pak ya. Nah, dari rekomendasi ini kan kemudian akan diserahkan kepada pemerintah daerah Buleleng, terutama pihak OPD yang terkait untuk penyusunan ini. Nah, apa yang harus dilakukan, apa yang perlu dilakukan, kan ini perlu rencana aksi, tindak lanjut yang nyata yang harus dilaksanakan. Dari rekomendasi itu apa penjabarannya kemudian yang bisa dilaksanakan? Ya, jadi RT/RW dalam bentuk peraturan daerah memiliki banyak syarat untuk menghasilkan RT/RW itu sendiri. Yang pertama, itu saja ada materi teknis. Ya. Kemudian ada album peta yang memetakan semua potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Buleleng. Kemudian ada dasar berpikir naskah akademik ini. Dan jangan lupa harus ada kajian lingkungan hidup strategis. Betul. Nah, itu hal itulah yang dilakukan sehingga semua menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Sehingga kalau itu dilakukan, nah, baru RT/RW yang kita hasilkan bisa secara umum ya dan berkelanjutan mencapai tujuan dari Kabupaten Buleleng itu sendiri. Iya, yakin dari rekomendasi ini kemudian akan penyusunan ranperda bisa dilaksanakan mendapatkan RT/RW yang barangkali memang secara komprehensif akan menyelesaikan permasalahan ini. Ya, kalau keyakinan kita bisa melihat dari range waktunya Pak Roy. Ya. Kalau kita yakin kita kan ada jangka waktunya. Tidak bisa kita katakan RT/RW ini akan mencapai untuk waktu yang panjang, tidak. Ya. Jadi kita harus ada penyesuaian, harus ada penyesuaian pembatasan. Maka dari itu kita lihat di RT/RW sendiri dan perda itu akan tujuannya adalah ya mewujudkan ruang produktif sampai sampai tahun 2041. Nah, kita rencanakan dan perda ini supaya mencapai tujuan itu sampai tahun 2041. Nah, kalau misalnya rentang kendalinya terlalu panjang itu tidak kemudian di perjalanan itu ada perubahan-perubahan lagi Pak, gimana Pak? Atau ada batasan rentang waktunya yang harus dipendekkan sehingga kan kemudian ranperda itu benar-benar bisa dilaksanakan gitu, gimana nih? Ya, jadi RT/RW ranperda ini kan sebagai pengatur rumah, ya. Bagaimana kita memanfaatkan ruang serta pengendalian di dalamnya. Jadi memang dalam aturan pun kita setiap 5 tahun itu dilakukan peninjauan kembali, ya. Dan ada bahkan setahun bahkan bisa Pak. Karena kita lihat apakah ada seperti saat ini pandemi ini memaksa kita berubah dalam segala hal, termasuk tata ruang akan berubah juga. Ya, jadi kalau memang pandemi ini anggaplah katakan mudah-mudahan tidak berakhir, ya terus meningkat ya, kita pun tata ruang pun harus fleksibel menyesuaikan itu sendiri. Tapi dalam segi normalnya mungkin dalam waktu 5 tahun ke depan kita akan tinjau kembali ya seperti itu. Nah, supaya nanti ketika kemudian perda ini diterapkan tidak menimbulkan masalah ya, seperti misalnya masalah jalur hijau yang selama ini selalu bakal hilang seketika di mana gitu kan, ini gimana untuk menjawab hal seperti itu? Iya, jadi memang betul sekali Pak Roy, jadi kita perlu penyesuaian lagi. Ya, kita ketahui kalau contoh tadi jalur hijau itu pernah sempat ada tapi perdanya dicabut. Tapi mau tidak mau jalur hijau itu mempunyai fungsi yang penting terhadap ruang terbuka hijau di kota. Yang kita ketahui dalam RTH publik itu belum mencapai persentase yang seharusnya. Jadi itu benar-benar perlu dimasukkan kembali ya, bagaimana kita mengaturnya sehingga tidak ada konflik. Kita ketahui bahwa jalur hijau contohnya itu ada konflik kepentingan dan kepemilikan. Nah, kepentingan yang siapa nih Pak? Kita tidak bisa jawab. Pak Indra, nah artinya kan kajian sudah selesai Pak ya. Kemudian untuk kegiatan berikutnya setelah hasil kajian rekomendasi sudah jadi Pak,
apa yang harus dilakukan oleh OPD terkait dalam rangka penyiapan penyusunan dan perda RT/RW ini? Oke, baik. Saya rasa mungkin ini pesan ya. Jadi OPD saya yakin akan bekerja secara profesional, ya. Tidak mementingkan ada konflik of interest. Benar, tapi kita melihat, ya, jadi profesional. Benar akan profesional dilaksanakan. Saya yakin ya. Berdasarkan diskusi kita selama ini ya. Jadi benar-benar berpegang teguh terhadap aspek-aspek yuridis, kemudian mencermati temuan-temuan yang kita cantumkan di naskah akademik sebagai landasan sosiologis untuk berjalan, ya, dan bagaimana memanfaatkan serta mengendalikan ruang. Nah, seperti pepatah mengatakan, Pak Roy, if you fail to make a plan, you make a plan to fail. Jadi kalau kita gagal merencanakan, artinya kita merencanakan kegagalan. Itu saya yakin sudah diketahui oleh siapapun yang bekerja di bidang planning. Jadi kalau kita sampai salah memasukkan variabel, kita sebenarnya sedang berjalan untuk menuju kegagalan. Mungkin data-data ya, betul salah kan? Baik. Terima kasih Pak Indra, luar biasa. Sahabat Balewang Cuman, itulah wawancara singkat saya di Bali Bank Channel bersama Bapak Putu Indra Kristiawan SPD MSc, peneliti dari Universitas Ganesha Singaraja, tentang penyusunan naskah akademik perubahan Perda Kabupaten Belu nomor 9 tahun 2013 tentang RT/RW tahun 2013 yang rentangnya sampai 2033. Rekomendasi sudah ada, mari kita laksanakan rekomendasi itu dengan komitmen yang tinggi sehingga apapun permasalahan yang menyangkut RT/RW nanti bisa diselesaikan, dilaksanakan dengan transparan, dengan terbuka, dan bisa memberikan perubahan kepada Kabupaten Buleleng untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buleleng. Terima kasih, sampai jumpa pada materi yang lainnya.